Haleluya. Selamat sore, Shalom, Bapak Ibu sekalian. Kita telah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Saudara Erik ya tadi ya, bagaimana dia koma 6 hari dan dibangkitkan ya. Ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Dan itu adalah kesempatan untuk kita bersaksi bahwa kita diberikan mujizat, diberikan kesempatan kedua supaya kita menyaksikan kebaikan Tuhan dan menyaksikan kebaikan Tuhan yang kita alami kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Nah, tema saya hari ini adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus ya. Diambil dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan ya, judulnya Orang Lumpuh Disembuhkan ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya. Karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu pernah mendengar dan membaca perikop ini. Nah, di sini ada 4 orang yang membawa 1 orang lumpuh. Ya. Dan dikatakan semua orang banyak datang berkerubung di satu rumah. Memang nggak disebutkan itu rumah siapa, ya, tidak disebutkan rumah siapa. Tetapi rumahnya itu penuh sampai sesak dan sampai keluar, bahkan tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Nggak ada yang bisa masuk ke dalam, mungkin yang di dalam juga nggak bisa keluar karena orang berdesak-desakan berusaha masuk dari luar juga. Dan itu adalah kondisi di mana Yesus pembuat segala mujizat itu dicari-cari ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini Yesus berjalan di tengah-tengah kita, di kota kita ya, Yesus pasti akan dikerubungi, akan viral. Yesus akan menjadi bahan pembicaraan. Orang akan berbondong-bondong cari Yesus. Orang akan berbondong-bondong mendapatkan Yesus untuk disembuhkan ya. Dan puji Tuhannya adalah bahwa hari ini Yesus ada di tempat kita masing-masing. Amin. Yesus ada di rumah Bapak Ibu masing-masing. Yesus ada di sebelah Bapak Ibu masing-masing. Karena 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, maka dikatakan Yesus hadir. Yesus hadir. Dan Yesus hadir di rumah Bapak Ibu sekalian. Ya, Yesus hadir di sebelah saya, Yesus hadir di tempat Bapak Ibu sekalian, Yesus hadir di tempat di mana Bapak Ibu berada pada hari ini. Dan Yesus mendengar isi hati kita semua.
Ya. Nah, ada 3 hambatan untuk meraih mukjizat, ya. Berdasarkan perikop tadi, kita melihat ada 3 hambatan untuk meraih mukjizat. Nah, bagaimana kita mengalahkan atau menghancurkan 3 hambatan ini untuk mengalami mukjizat kesembuhan yang dari Tuhan. Tadi kita udah lihat bagaimana orang lumpuh itu yang dibawa oleh 4 orang temannya itu mengalahkan hambatan-hambatan yang ada, sehingga dia pada akhir ceritanya, ya, the end of the story, pada akhir ceritanya dia mendapatkan mujizat itu, dia mendapatkan kesembuhan itu, dia mendapatkan sesuatu yang dia rindu-rindukan. Yang pertama adalah kerumunan. Jadi hambatan pertama adalah kerumunan. Nah, saya memberi catatan kecil di sini, apakah orang-orang lain menghalangi Anda datang kepada Tuhan? Ya, di ayat tadi dikatakan di ayat 2, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Ya, jadi banyak orang yang berkerumun ya di rumah itu, sehingga orang yang membutuhkan Tuhan Yesus ini, ya orang lumpuh ini, bahkan tidak bisa menemui Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, di dalam rumah itu ada orang yang tidak membutuhkan kesembuhan nggak? Ada, ya. Tadi di contohnya ada orang Farisi di rumah itu yang di dalam hatinya ngedumel gitu waktu Yesus mengatakan dosamu diampuni, ya. Jadi ada orang yang tidak membutuhkan kesembuhan, ada orang yang tidak membutuhkan Tuhan sebenarnya, ya. Menurut versi mereka ya, karena mereka memang datang bukan untuk mencari Tuhan, tapi mereka datang untuk menguji Tuhan, ya. Itu orang Farisi, ya, orang Saduki seperti itu, ya. Nah, ayat 2 ini berkata, maka datanglah orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Jadi tidak bisa masuk, tidak bisa ketemu Tuhan karena kerumunan, tidak bisa ketemu Tuhan karena orang banyak yang menghalangi, ya. Di ayat 4 ditegaskan lagi, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Jadi benar-benar barriernya, hambatannya adalah kerumunan atau orang-orang di sekeliling orang lumpuh tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang-orang di sekeliling Bapak Ibu sekalian yang menghalangi Anda untuk datang pada Tuhan, udah deh, ya mungkin dengan perkataan, udah deh, nggak usah percaya-percaya, nggak usah beriman-beriman, mujizat itu udah tempo dulu, hari ini udah nggak ada mujizat gitu. Mungkin dalam bentuk perkataan yang mematahkan iman Bapak Ibu sekalian atau kepercayaan Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin ada orang-orang yang berkata, ya udahlah, kesembuhan itu cuma untuk beberapa orang saja, tidak untuk semua orang, ya. Itu adalah bagian dari barrier, bagian dari penghalang, yaitu adalah orang-orang kerumunan yang mengacaukan iman Bapak Ibu sekalian, yang membuat barikade, yang perkataan-perkataannya melemahkan iman Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama adalah kerumunan, ya. Yang kedua adalah etika, ya. Saya kasih catatan kecil di sini. Apakah tata krama, norma kepatutan atau sungkan menghalangi Anda datang pada Tuhan, ya. Ayat 4 berkata di perikop yang tadi itu ya, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Bapak Ibu, saya yakin pada waktu mereka mulai naik ke atas atap, ya itu berisik. 4 orang naik ke atas atap itu berisik, ya berisik, dan mulai bongkar-bongkar itu genteng, bongkar genteng, geser itunya penahan gentengnya tuh ya, mulai digeser, mulai dibuka, dan itu orang banyak terganggu. Saya yakin orang banyak terganggu. Ya, dan orang mulai berteriak, "Oi, ngapain? Ya, kalian mengganggu. Ya, ini lagi ibadah nih. Ya, kalian mengganggu. Ya, Gak usah bikin kacau. Ya, pergi gitu. Ya, jadi ada etika, ada tata krama, ada norma kepatutan yang membuat beberapa orang itu melihat bahwa apa yang dilakukan oleh 4 orang yang mengusung orang lumpuh itu adalah sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak patut, sesuatu yang melanggar tata krama, ya. Harusnya antri dong, kalau mau ketemu Tuhan tuh tunggu di luar gitu, ya, antri gitu. Seperti itu. Nah, tetapi Bapak Ibu lihat, mereka tetap dengan keyakinan mereka harus ketemu Tuhan. Pokoknya harus ketemu Tuhan.
Kalau ketemu Tuhan pasti sembuh. Ketemu Tuhan pasti sembuh, ya. Jadi mereka nekat, dibongkar itu atapnya. Gentengnya digeser satu-satu, gentengnya digeser, dan tulang-tulang yang menahan genteng itu digeser sampai bisa menurunkan orang lumpuh, ya. Bayangkan itu kalau menurunkan satu orang kurang lebih perlu lubang itu anggaplah 2x1 meter, ya, untuk menurunkan, dan menurunkannya pun dengan tali itu harus seimbang, ya. Kalau terlalu miring, terlalu jomplang itu bisa merosot. Jadi mereka pasti koordinasi gitu. Tahan di situ, ayo turunin sedikit-sedikit, ya kan? Talinya diturunin sedikit-sedikit 4 sisi, dan itu turun pelan sampai di depan kaki Yesus, ya. Dan itu benar-benar berisik. Saya yakin itu berisik dan itu mengganggu buat mereka yang patuh kepada norma kepatutan atau tata krama, dan menganggap bahwa ini aneh, menganggap bahwa orang lumpuh ini dan 4 orang ini mengganggu jalannya ibadah, ya. Pertanyaan saya adalah, Yesus terganggu nggak? Yesus terganggu nggak dengan hal itu, ya? Yesus tidak pernah terganggu. Yesus tidak pernah terganggu karena Yesus menyukai tindakan iman. Yesus menyukai tindakan iman kita sebagai respon bahwa kita percaya kepadanya, ya. Jadi ini adalah tindakan iman. Yesus melihat ini bukan hal yang aneh. Ini bukan melanggar norma kepatutan atau tata krama, tetapi ini adalah tindakan iman, ya. Tindakan iman, ya. Itu yang Tuhan Yesus lihat, dan Tuhan Yesus sama sekali tidak terganggu. Nah, hambatan atau penghalang ketiga adalah dosa. Apakah ada dosa yang menghalangi Anda untuk datang kepada Tuhan? Ya, dosa. Nah, di ayat 5 dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, artinya iman 4 orang yang mengusung dan 1 orang yang lumpuh itu, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya. Jadi ini menarik, Bapak Ibu sekalian. Dia belum ditanya maunya apa, mau sembuh atau mau apa gitu, ya kan? Tetapi Yesus melihat orang itu, langsung dia hatinya, Yesus dikatakan Yesus melihat iman mereka. Jadi ada iman, ya. Ketika mereka datang dengan iman, dan Yesus merespon dengan kata-kata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi kalau kita pada sore hari ini, sebelum saya mendoakan kesembuhan, dan Bapak Ibu sekalian nanti akan didoakan di breakout room oleh para pendoa dan para konselor, Yesus sebelum juga berperkara dengan orang lumpuh tersebut dan mengatakan bangkitlah dan berjalanlah, Yesus menghadapi dulu masalah yang krusial pertama, yaitu adalah dosa, ya. Jadi kata Yesus, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi dosanya dulu diberesin, dosanya dulu diselesaikan, ya. "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya. Mungkin ada dosa-dosa yang tersembunyi, mungkin ada dosa-dosa masa lalu, ada dendam, ada sakit hati, ada dosa-dosa yang tersembunyi yang Bapak Ibu lakukan atau alami, mungkin dosa-dosa masa lalu yang belum diselesaikan di hadapan Tuhan. Maka hari ini firman Tuhan juga berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dosamu sudah diampuni. Karena Yesus datang untuk menebus setiap dosa kita dan menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang menebus dosa kita dan Dia adalah juru selamat kita. Jadi satu paket, ya, satu paket. Dosanya diampuni dan alami kesembuhan. Jadi penebusan dan kesembuhan itu adalah satu paket yang Tuhan berikan, Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita. Pertama, dihadapi dulu kalau ada dosa, selesaikan dulu. Yang kedua, baru kesembuhannya, ya. Oke, ada 3 cara Tuhan menyembuhkan, ya, Bapak Ibu. Yang pertama melalui medis, ya. Itu melalui obat-obatan, melalui operasi, melalui tangan dokter, tangan perawat, peralatan medis.
ini prosesnya tidak instan kalau melalui medis ya. Tetapi saya mau katakan ini pun pekerjaan dan karya Tuhan. Jadi medis adalah pekerjaan dan karya Tuhan ya. Siapa yang menemukan ilmu kedokteran ya, siapa yang mengajari orang tentang kedokteran tubuh manusia ya, itu semua Tuhan. Yang menciptakan obat, hikmatnya dari mana menciptakan obat? Itu dari Tuhan ya. Tangan perawat, peralatan medis yang ada, membuat peralatan-peralatan yang canggih untuk pengobatan. Semua itu hikmatnya datang dari Tuhan. Ini adalah karya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saat ini sedang menghadapi proses medis untuk kesembuhan Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa. Itu pun karya Tuhan. Nah, cara Tuhan yang kedua adalah supranatural, ya, secara instan, murni intervensi Tuhan yang menyembuhkan tanpa sentuhan medis sama sekali. Contohnya ya itu tadi, yang orang lumpuh yang diturunkan dari atas genteng oleh 4 temannya. Ya, ini pun saya sebutkan karya Tuhan. Ya, jadi medis supranatural itu adalah perbuatan dan karya Tuhan. Nah, ada yang ketiga, yaitu gabungan antara medis dan supranatural. Itu gabungan keduanya di mana Tuhan bertindak melalui medis, tetapi dia juga mengintervensi untuk kesembuhan kita. Ini pun karya Tuhan. Ini yang dialami oleh saudara Erik tadi, ya, 6 hari koma, ya, 6 hari koma, ya, itu bisa kembali nyawanya, bisa kembali jiwanya, bisa kembali rohnya, ya, itu pekerjaan Tuhan, ya. Tetapi selanjutnya dia mengalami dengan medis, Tuhan juga bekerja di situ. Jadi ada 3 cara, 3 hal yang Tuhan bisa lakukan, yaitu melalui medis, supranatural, dan gabungan antara medis dan supranatural. Nah, saya menemukan foto ini di Google ya, bahwa Yesus dokter segala dokter. Jadi kalau Bapak Ibu sedang berobat dengan dokter ya, melalui medis ya, dokter pun itu diurapi tangannya oleh Tuhan sehingga dia tidak salah melakukan operasi, dia tidak salah membuat resep, dia tidak salah mempelajari ilmu kedokteran. Semuanya itu datang dari Tuhan. Hikmatnya datang dari Tuhan. Peralatannya, obat-obatannya, semua perawatnya itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi Yesus dikatakan dokter segala dokter. Dia adalah top, dokter paling top ya. Dia dokter di atas segala dokter. Nah, apapun caranya, bagaimanapun caranya, Tuhan tetap pegang kendali dan berdaulat atas tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, mau apapun caranya, bagaimanapun caranya, Tuhan yang utama tetap pegang kendali dan berdaulat atas tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi jangan khawatir karena Dia berkuasa atas tubuh, jiwa, dan roh kita. Dia berdaulat penuh atas tubuh, jiwa, dan roh kita. Sehingga tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ya, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, 2 hal yang harus kita lakukan ya sambil kita menantikan kesembuhan kita. Yang pertama adalah mengucap syukur ya. Karena kita mengenal Tuhan kita sebagai Tuhan satu-satunya, penolong satu-satunya, sumber kesembuhan satu-satunya, maka kita mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa. Kita menghargai, menghormati Dia sebagai satu-satunya sumber kesembuhan, sumber pengharapan kita, sumber penolong kita. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menjaga iman kita sambil menantikan kesembuhan itu terjadi. Ada yang bertahap, ada yang secara instan. Kita menjaganya dengan menjaga iman kita dengan menyimpan firman itu di dalam hati kita, merenungkan firman itu terus-menerus di dalam pikiran kita, di dalam pikiran direnungkan terus, dan memperkatakan firman Tuhan dengan nyaring bahwa Tuhan mengasihi setiap kita, bahwa Tuhan mau setiap kita sembuh ya. Sementara saya menyatakan firman Tuhan pada sore hari ini, saya percaya Tuhan sedang menjamah Bapak Ibu masing-masing. Di rumah Bapak Ibu masing-masing. Tuhan sedang berperkara, sedang menyentuh Bapak Ibu masing-masing. Aminkan dan syukuri semua apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam
kehidupan kita. Ya, Maleakhi 3 ayat 18 mengatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan yang jelas. Ya, Tuhan menarik garis yang jelas antara perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, perbedaannya jelas bahwa ketika kita mengalami ujian sakit penyakit, ada jawaban daripada Tuhan. Ada sumber kesembuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang bersama dengan kita. Ada janji firman Tuhan yang mengatakan bahwa aku melepaskan firman-Ku dan menyembuhkanmu. Ya, ada janji-janji firman Tuhan yang digenapi di dalam kehidupan kita. Firman-Nya dan kehadirannya itu jauh lebih dahsyat lagi. Bapak Ibu alami apa yang menjadi perbedaan orang benar dan orang fasik. Bapak Ibu akan melihat ketika Bapak Ibu beribadah kepada Allah, maka Tuhan semakin memperjelas perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah kepadanya. Jadi Tuhan Yesus adalah faktor pembeda di dalam diri kita. Yesus sendiri adalah faktor pembeda di dalam kehidupan kita. Yesus di dalam kita itu adalah satu kuasa dan kekuatan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberikan otoritas dan kuasa kepada setiap kita untuk berkata kepada sakit penyakit, untuk berkata kepada gunung masalah kita, pergi dan berpindah. Ya, karena firman Tuhan berkata, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka engkau dapat berkata kepada gunung ini, pergi dan pindah ke sana. Maka itu akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah perbedaan orang benar dan orang fasik. Orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya. Ada Yesus di dalam Bapak Ibu sekalian. Ada Yesus di dalam roh Bapak Ibu sekalian. Di mana Bapak Ibu sekalian dapat berkata kepada sakit penyakit, hai engkau sakit penyakit kanker, keluar. Hai engkau sakit penyakit jantung, keluar. Aku perintahkan sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Hai engkau sakit penyakit stroke, sembuh. Aku perintahkan sembuh di dalam nama Yesus. Hai engkau sakit penyakit ginjal, aku perintahkan fungsi ginjal kembali pulih di dalam nama Yesus. Perkatakan kepada gunung masalahmu. Perkatakan untuk pindah dan selesai. Semua sakit penyakit telah beres, telah finish ketika Yesus ada di kayu salib. Yesus adalah faktor pembeda di dalam diri kita. Kita layak percaya kepada Dia karena Dia terbukti setia. Dia terbukti mampu dan telah menyelesaikannya bagi kita. Otoritas dan kuasa telah Tuhan Yesus berikan. Oleh karenanya harus kita selalu connect with God, selalu terhubung dengan Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan. Dan saya selesai sore hari ini, saya minta setiap Bapak Ibu sekalian menaruh tangan di bagian yang sakit saat ini, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita percaya Yesus yang di dalam kita jauh lebih besar dari apapun juga. Yesus yang di dalam kita, roh yang ada di dalam kita, itu jauh lebih besar dari sakit penyakitmu sekalipun. Kalau sakit penyakitmu, dokter tidak bisa menjamin kesembuhannya kapan. Tetapi Tuhan yang di dalam kita punya otoritas dan kuasa. Kita memiliki otoritas dan kuasa bahwa kita memiliki Tuhan yang jauh lebih besar dari semua sakit penyakit dan pergumulan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, taruh tangan Bapak Ibu sekalian di bagian yang sakit. Mungkin ada yang sakit jantung, ada yang sakit ginjal, stroke, ada yang sakit apapun juga cancer. Taruh di tangan Bapak Ibu sekalian di bagian yang sakit. Dan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, aku percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu adalah kuasa yang dahsyat Tuhan. Engkau jauh lebih besar dari semua sakit penyakit apapun juga. Engkau jauh lebih besar dari kanker. Engkau jauh lebih besar dari sakit ginjal. Engkau jauh lebih besar dari sakit stroke. Engkau jauh lebih besar dari sakit jantung. Engkau jauh lebih besar dari segala jenis penyakit Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus saat ini, aku perintahkan, kami perintahkan oleh bilur-bilur Yesus, maka jadilah engkau sembuh,
Jadilah engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, aku lepaskan kesembuhan. Aku lepaskan urapan kesembuhan. Mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan otoritas dan kuasa semua sakit penyakit. Aku perintahkan pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan tubuh setiap peserta partisipan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit jantung pergi dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sembuh. Sakit penyakit kanker pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sembuh. Sakit ginjal pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Ginjal pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit stroke pergi di dalam nama Yesus. Jadi sembuh. Semua sakit penyakit, apapun sakit penyakit yang kami tolak, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perintahkan sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Saat ini mengalir mujizat Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan dari ujung kepala hingga ujung jari kaki. Mengalir mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasamu sempurna Tuhan. Kuasamu sempurna. Kuasamu menyembuhkan. Engkau adalah sumber kami. Engkau adalah penyembuh kami. Dokter di atas segala dokter. Tabib di atas segala tabib. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Kesembuhan. Kami terima dengan iman. Kesembuhan. Kami terima dengan iman. Mujizat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.